Di pernikahan putriku, dia memajang fotoku di pintu masuk dengan tulisan, "Dilarang masuk." Pukulan kejam dari anak tunggal yang seharusnya menjadi kebanggaanku. Alih-alih merayakan, aku berbalik dan pergi, meninggalkan mimpi tentang keluarga bahagia. Tapi 3 jam kemudian, ponselku meledak dengan 73 panggilan tak terjawab. Pengkhianatannya berubah menjadi kekacauan. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempat Anda. Cahaya biru menyala memotong lampu baca hangatku seperti pisau. Ponselku bergetar di sandaran kulit, keras dan mendesak, menghancurkan ketenangan malam Januari yang telah kucoba ciptakan. Koran berkerut saat aku meraih ponsel. Kacamata bacaku menangkap cahaya agresif itu. "Ayah." Wajah Sari muncul di layar. Kegembiraannya begitu bersinar seolah menembus piksel. "Aku punya kabar luar biasa. Aku bertunangan." Cangkir kopiku terhenti di tengah jalan ke bibirku. Di belakangnya, kulihat sekilas apartemen mewah. Meja marmer. Jendela besar menampilkan gemerlap cakrawala Jakarta. "Sayang, itu," aku mulai. Tapi dia mengacungkan tangan kirinya ke kamera. Berlian di cincinnya menangkap setiap sumber cahaya, memantulkan pelangi di pipinya yang memerah. "Lihat cincin ini, Ayah. Bukankah indah?" Sebelum aku bisa menjawab, wajah seorang pria muncul di sisinya. Tinggi, rahang tajam, rambut gelap tersisir rapi. Senyumnya seperti iklan pasta gigi. "Pak Santoso." Suaranya penuh percaya diri yang pernah kutemui di masa jual beli properti. "Saya Bima Wijaya. Saya janji putri Anda akan jadi wanita paling bahagia di dunia." "Ayah, aku senang sekali. Ceritakan tentang Bima," kataku, mencoba menyamai energinya sambil mengamati pria asing yang merebut hati putriku. "Dia investor kripto sukses, Ayah. Dia punya rencana besar." Sari praktis melonjak saat bicara. Portofolio Bima termasuk startup blockchain, usaha NFT. Pasar sedang fluktuatif. Bima memotong dengan halus, tangannya menyentuh bahu Sari. Ada sesuatu dalam gestur itu yang terasa posesif, bukan penuh kasih. Tapi saya sudah diversifikasi ke berbagai sektor. Teknologi, energi terbarukan, beberapa saham tradisional untuk stabilitas. Matanya tak pernah benar-benar bertemu denganku lewat kamera. Mereka melirik ke sesuatu di luar layar, mungkin perangkat lain, mungkin memeriksa waktu. Jam tangan mewahnya menangkap cahaya. Tapi caranya memposisikan pergelangan terasa disengaja, seperti pertunjukan. "Kapan pernikahannya?" 15 Maret, Sari menjerit. Aku tahu ini cepat, tapi Bima menemukan tempat luar biasa yang tiba-tiba tersedia, Hotel Mulia Jakarta. Bisa bayangkan? 2 bulan. Mereka akan menikah dalam 2 bulan. Itu cukup cepat, kataku hati-hati. Senyum Bima menegang sedikit. "Kalau sudah yakin, tak perlu menunggu, Pak. Lagi pula, Sari pantas dapat pernikahan impian, dan tempat ini tak akan menunggu." Lewat layar, kulihat dia memutar cincin emas di jari kelingkingnya, kebiasaan gugup yang bertentangan dengan penampilan sempurnanya. Tangannya tetap di bahu Sari. Ibu jari bergerak dalam lingkaran kecil yang terasa lebih mengendalikan daripada menenangkan. Bima sangat perhatian pada semua detail. Sari memuji, bersandar padanya. Dia mengurus vendor, pengaturan. Aku hampir tak perlu khawatir apapun. Itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi, sesuatu yang dingin mengendap di perutku. "Aku tak sabar bertemu langsung, Bima," kataku, memaksakan kehangatan dalam suaraku. "Sama, Pak Santoso. Aku banyak dengar tentang Anda." Setelah obrolan penuh semangat tentang bunga dan catering, mereka akhirnya menutup telepon. Aku duduk di kursi kulitku saat kegelapan merayap kembali ke ruangan. Cahaya ponsel memudar menjadi hitam di tanganku. Koran terlupakan di lantai, dan kopiku sudah dingin. Ada sesuatu tentang Bima yang menggangguku, meski aku tak bisa menamainya. Mungkin cara dia mendominasi percakapan sambil terlihat sopan, atau pakaian mahalnya yang terasa sedikit salah, terlalu baru, terlalu sempurna,
seperti kostum, bukan pakaian sehari-hari. Aku menatap bayanganku di layar hitam, melihat keraguanku bertambah dalam kegelapan. 13 hari malam tak tenang berlalu sejak panggilan video itu. Ketika Bima menelepon, meminta pembicaraan pria ke pria, aku setuju. Sebagian karena penasaran, sebagian karena kebutuhan tak tergoyahkan untuk memahami apa yang menggangguku tentangnya. Kafe di Menteng, Jakarta, adalah tempat yang kuharapkan dipilih Bima. Kemewahan sederhana, meja marmer, diskresi yang datang dengan harga makanan 500.000. Aku melihatnya di bilik sudut. Entah bagaimana terlihat gugup meski mengenakan setelan biru tua yang disetrika sempurna. Pak Santoso, terima kasih sudah datang. Dia berdiri untuk menjabat tanganku. Genggamannya kuat tapi sedikit lembab. Silakan duduk. Boleh saya pesan sesuatu? Kopi saja. Aku mengamati wajahnya saat kami duduk berhadapan. Secara langsung, pesona sempurnanya terasa rapuh, seperti lapisan mahal di atas kayu murah. Bagaimana persiapan pernikahan? Tanyaku. Lancar. Sebenarnya, itu salah satu alasan saya ingin bicara. Dia mengutak-atik cangkir kopinya, memutarnya tepat 90 derajat. Boleh saya percaya pada Anda untuk sesuatu yang rahasia? Pertanyaan itu menggantung seperti jebakan yang siap mencengkeram. Tentu, kataku, meski setiap insting berteriak sebaliknya. Bima condong ke depan, menurunkan suaranya menjadi bisikan konspiratif. Investasi saya sementara dibekukan karena kondisi pasar. Tak serius. Tinjauan regulasi pada salah satu dana kripto saya akan selesai dalam 6 bulan. Tapi dia berhenti, mengeluarkan desahan yang terdengar seperti latihan. Sari bermimpi tentang pernikahan dongeng, dan saya tak tahan mengecewakannya. Aku mengamati matanya saat dia bicara. Mereka fokus pada titik di atas bahu kiriku, tak pernah bertemu langsung. Tempat acara membutuhkan pembayaran penuh di muka. Lanjutnya, bunga, catering, semuanya. Itu lebih dari yang bisa saya cairkan sekarang tanpa kerugian besar pada aset beku saya. Berapa yang kamu butuhkan, Bima? 50 juta akan menutupi semuanya. Saya akan kembalikan setiap sen sebelum akhir tahun. Saya janji, dengan bunga, tentu saja. Dia merogoh jaketnya dan mengeluarkan dokumen yang tampak resmi. Ini menunjukkan nilai portofolio saya, lebih dari 2 miliar. Hanya sementara tak bisa diakses. Kertas-kertas itu tampak sah, penuh dengan segel resmi dan bahasa hukum yang tak ku mengerti, tapi caranya mengeluarkannya begitu mulus, seperti pesulap mengungkap kartu yang sudah disiapkan, membuatku merinding. Pak Santoso, saya tahu ini kedengarannya aneh, tapi saya mencintai putri Anda lebih dari apapun di dunia ini. Saya hanya ingin memberinya awal yang sempurna untuk hidup kami bersama. Dia pandai. Harus kuakui, kerentanannya tampak tulus, dokumennya meyakinkan, dan 50 juta, meski besar, tak akan menghancurkan tabungan pensiunku. Baiklah, kataku, tapi Sari tak boleh tahu. Soal ini, tentu saja. Itu akan menghancurkannya kalau dia pikir saya tak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kelegaan membanjiri wajahnya begitu cepat, hampir tampak tulus. Anda tak tahu betapa berartinya ini bagi saya, Pak. Aku menulis cek dengan sengaja pelan. Tanganku ragu di garis tanda tangan. Mata Bima melacak setiap gerakan penaku seperti elang mengintai mangsa. Saat aku merobek cek itu, dia hampir melompat ke meja untuk mengambilnya, melipatnya dengan hati-hati ke dompetnya. Anda tak akan menyesal, Pak Santoso. Sari akan mendapatkan pernikahan terindah yang pernah ada di Jakarta. Dia pergi segera setelah itu, mengaku ada panggilan mendesak dengan vendor. Aku duduk sendirian di kafe mahal itu, melihat kopiku mendingin, sementara orang-orang kaya Jakarta mengobrol tentang tren pasar dan rumah libur. Ponselku terasa berat di saku. Seharusnya aku menelepon Sari, bertanya lebih banyak tentang bisnis Bima, melakukan pemeriksaan dasar yang akan dilakukan orang rasional sebelum menyerahkan 50 juta. Tapi, aku menghabiskan kopiku dan pulang, membawa beban rahasia yang sudah terasa seperti kesalahan. 6 hari merangkak berlalu sejak pertemuan di kafe itu. Setiap hari lebih berat dari sebelumnya.
Aku bergerak di apartemenku di Sudirman seperti hantu yang menghantui hidupnya sendiri. Telepon nirkabel tak pernah jauh dari tanganku. Setiap permukaan seolah mengejekku. Dapur bersih tempat aku hampir tak makan. Ruang tamu tempat aku tak bisa fokus membaca. Kamar tidur tempat tidur datang sepotong-sepotong. Foto Wulan dari meja samping tempat tidur menatapku. Senyum lembutnya membeku di masa yang lebih baik. Aku mengambil bingkai perak itu, mengusap kacanya dengan ibu jari. Wulan selalu bilang, kebenaran lebih penting dari kenyamanan. Aku berbisik pada gambarnya. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Wulan tak pernah percaya pada pembicara manis. Tak pernah membiarkan pesona mengalahkan instingnya. Saat Sari berusia 16 dan ingin pacaran dengan anak yang punya motor, Wulan melakukan pemeriksaan latar belakang yang bisa membuat polisi kagum. Tapi Wulan sudah tiada, dan aku membuat keputusan yang terasa seperti pengkhianatan terhadap semua yang dia ajarkan tentang melindungi putri kami. Ponsel bergetar di tangan lainnya. Foto kontak Sari tersenyum padaku. Dia mewarisi mata intuitif ibunya. Mata yang kini tertutup oleh cinta dan kepercayaan pada pria yang mungkin berbohong tentang segalanya. Aku menekan nomornya, menutup sebelum berdering, lalu langsung menekan lagi. Ayah, waktu yang tepat. Aku baru pulang dari toko bunga. Bagaimana persiapan pernikahan? Aku mencoba terdengar santai, meski suaraku terdengar tegang. Lancar, ayah. Bima sangat memperhatikan detail. Dia mengurus semuanya. Band, fotografer, bahkan koordinasi dengan staf hotel. Aku hampir tak perlu memikirkan apapun kecuali datang dengan gaunku. Setiap kata antusiasnya terasa seperti tikaman kecil. Bima mengendalikan setiap aspek pernikahan mereka dengan uangku. Sari, aku mulai, lalu berhenti. Janji yang kubuat pada Bima terasa seperti rantai di lidahku. Kau yakin cukup mengenal Bima? Tentu, ayah. Kenapa tanya begitu? Suaranya berubah. Sedikit defensif. Aku mendengar dia bergerak di apartemennya, mungkin mengatur bunga atau memilah majalah pernikahan. Hanya kekhawatiran orang tua. Kau baru kenal dia beberapa bulan. 6 bulan, tepatnya. Dan kalau bertemu orang yang tepat, waktu tak terlalu penting. Dia tertawa, tapi terdengar dipaksakan. Kau ajarkan aku untuk percaya pada instingku. Ingat? Nah, instingku bilang Bima sempurna untukku. Sempurna. Kata itu bergema di pikiranku seperti lonceng peringatan. Tak ada yang sempurna, terutama orang yang mengaku sempurna. Aku yakin kau benar, sayang. Aku tak sabar menari denganmu di pernikahan. Setelah menutup telepon, aku duduk di meja dapur dan mengeluarkan jurnal kulit yang diberikan Wulan bertahun-tahun lalu. Sebagian besar halamannya kosong. Aku tak pernah suka mencatat pikiran. Malam ini terasa berbeda. Aku perlu mencatat keputusan ini. Momen ketika aku memilih janji Bima ketimbang insting pelindungku. 9 Februari 2025. Memberi Bima 50 juta untuk biaya pernikahan. Sari tak tahu. Ada yang terasa salah. Tapi aku sudah berjanji. Wulan pasti bilang, aku bodoh. Tapi kadang menjadi ayah yang baik berarti mempercayai pilihan putrimu, meski itu menakutkan. Aku menutup jurnal dan mengembalikannya ke laci. Di luar jendela, Sudirman berdengung dengan kehidupan malam. Pasangan pulang dari makan malam, keluarga menuju bioskop larut, ritme nyaman orang-orang biasa menjalani hidup biasa. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku iri pada masalah sederhana mereka. Pernikahan tinggal 5 minggu lagi. 5 minggu bagi Bima untuk membuktikan kecurigaanku salah. Atau bagiku untuk menemukan seberapa buruk aku salah menilai pria yang ingin menikahi putriku. Aku mematikan lampu dapur dan menuju tempat tidur, membawa foto Wulan bersamaku. Jika aku membuat kesalahan, setidaknya aku tak melakukannya sendirian. 3 hari berlalu sejak aku menulis kata-kata itu di jurnal Wulan. Kini aku berdiri di luar restoran Prancis mewah di Senayan, Jakarta, mengintip melalui jendela besar saat Bima dan Sari tertawa sambil mengangkat gelas sampanye.
Penerbangan pagi dari Bandara Soekarno-Hatta membuatku lelah dan bermata sayu, tapi aku berhasil mandi dan mengenakan setelan terbaikku, setelan biru tua yang tiba-tiba terasa murah di bawah lampu kristal restoran. Ayah. Sari melompat ke arahku dengan gaun hijau zamrud yang mungkin lebih mahal dari cicilan bulanan rumahku. Cincin tunangannya menangkap setiap cahaya di ruangan saat dia memelukku dengan aroma parfum mahal dan kebahagiaan. Bima bangkit perlahan dari meja sudut mereka. Gerakannya terhitung dan predatoris. Setelan abu-abu wol dengan garis halus yang dia kenakan terlihat seperti di majalah mode. 50 juta rupiahku telah dimanfaatkan dengan baik. Pak Santoso, senang bertemu lagi. Jabat tangannya terlalu lama. Ibu jarinya menekan buku jari dengan kekuatan tak perlu. Silakan duduk. Bima menunjuk kursi di depan mereka. Tapi entah bagaimana memposisikan diri sehingga dia menguasai pemandangan terbaik. Ruang makan. Saya sudah pesan anggur, chardonnay yang cocok dengan hidangan laut mereka. Sebelum aku bisa menjawab, dia memberi isyarat ke sommelier, meluncurkan diskusi panjang tentang tanin dan penuaan kayu yang membuatku merasa seperti turis di kehidupan putriku sendiri. Menu berubah sesuai musim. Bima melanjutkan, tak repot-repot menyerahkan map kulit itu padaku. Tapi saya sarankan ikan kakap merah, kecuali Anda lebih suka yang tradisional. Kata tradisional menetes dengan nada merendahkan. Ayah sebenarnya cukup petualang, kata Sari, meraih tanganku untuk memencetnya. Ingat saat ayah coba tempat sushi di Glodok? Pak Santoso, masih pakai buku cek? Betapa otentik. Senyum Bima tak goyah, tapi matanya berkilat dengan niat buruk. Aku merasa rahangku menegang. Kadang cara lama adalah yang terbaik. Tentu. Meski saya bayangkan melacak pengeluaran pasti sulit tanpa perbankan digital. Dia bersandar di kursinya. Satu lengan melingkari bahu Sari dengan posesif. Sari, mungkin ayah ingat saat Bitcoin masih murah. Bukan, Pak? Bima, mungkin kita bahas yang lain. Aku mencoba menjaga suaraku tetap rata. Tentu, maaf. Saya lupa tak semua orang beradaptasi cepat dengan realitas baru. Dia berpaling ke Sari dengan perhatian teatrikal. Sayang, harusnya kita jelaskan dasar-dasar kripto. Atau itu terlalu berat? Sari terkikik. Benar-benar terkikik seperti aku ayah tua yang butuh perlindungan dari konsep modern. Pelayan datang dengan hidangan pertama. Susunan kerang yang Bima bedah dengan presisi bedah sambil menjelaskan volatilitas pasar ke Sari. Sesekali dia melemparku topik. Ini mungkin menarik untuk Anda, Pak Santoso, sebelum kembali ke jargon yang dirancang untuk mengecualikanku. Bima, kamu pintar sekali. Sari menatapnya dengan kekaguman murni. Ayah, kamu beruntung punya menantu seperti ini. Saat tagihan datang, Bima membuat pertunjukan besar dengan mengeluarkan kartu American Express hitam, mengabaikan usahaku untuk ikut membayar dengan sikap merendahkan. Silakan, Pak Santoso, ini traktiranku. Matanya bertemu denganku dengan kekejaman terhitung. Saya pasti mampu membayarnya. Di luar, aku naik taksi sementara Bima membantu Sari masuk ke Teslanya. Melalui jendela belakang, kulihat dia mencium kening Sari dengan kelembutan posesif. Tawanya terdengar di udara malam seperti lagu kemenangan. Tinjuku mengepal di pangkuanku saat lampu kota berlalu buram. Ada yang sangat salah dengan Bima Wijaya. Tidur tak mungkin. Aku terbaring di ranjang hotel biasa hingga pukul 23.30. Mengulang setiap smirk, setiap hinaan terhitung. Setiap momen Bima membuatku merasa kecil di depan putriku sendiri. Akhirnya, aku menyerah dan pindah ke meja sempit. Masih mengenakan kemeja makan malam yang kusut dan dasi longgar. Kata sandi Wi-Fi hotel tertempel di dasar lampu. Aku membuka laptop dan menatap kolom pencarian. Tak yakin dari mana mulai. Bima Wijaya, ketikku. Halaman pertama menunjukkan profil LinkedIn dan beberapa artikel blog teknologi. Semua konsisten dengan ceritanya. Terlalu konsisten. Aku menggulir lebih dalam, menambahkan Jakarta untuk mempersempit hasil. Halaman ketiga menghasilkan sesuatu berbeda. Registrasi bisnis untuk Wijaya Digital Ventures diajukan 6 bulan lalu. Alamatnya adalah toko ekspedisi.
Aku mencoba Bima Wijaya penipuan. Layar berkedip lalu penuh dengan dokumen pengadilan. Pengadilan Jakarta Selatan. Nomor kasus CV20247891. Bima Wijaya, terdakwa dalam gugatan perdata atas penggelapan dana, pencurian identitas, dan penipuan investasi. Kasus pengadilan di Jakarta. Penipuan investasi. Bisiku ke ruangan kosong. Tanganku gemetar saat mengklik halaman dokumen hukum. Penggugat adalah wanita bernama Rina Sari, usia 31, yang memberikan Bima 180 juta untuk apa yang dia pikir sebagai investasi kripto. Foto menunjukkan wanita berambut coklat cantik dengan mata penuh kepercayaan. Mata yang sangat mirip dengan Sari. Aku mencari Bima Wijaya, korban Jakarta. Lebih banyak kasus muncul. Maya Lestari, 95 juta. Dinda Putri, 240 juta. Selalu pola yang sama. Wanita sukses muda. Selalu janji peluang investasi. Selalu kerugian yang menghancurkan. Bima Wijaya dituduh menggelapkan 200 juta. Aku membaca keras dari artikel berita. Suaraku pecah. Tapi galeri foto membuat darahku membeku. Bima dengan Rina di acara yang tampak seperti pesta pertunangan. Bima dengan Maya dimakan malam romantis. Bima dengan Dinda, tangan kirinya menonjolkan cincin berlian identik dengan milik Sari. Aku menghabiskan 4 jam berikutnya mencetak semua. Dokumen pengadilan, artikel berita, kesaksian korban, laporan polisi. Printer pusat bisnis hotel bekerja keras saat aku membangun benteng bukti di sekitar laptopku. Setiap dokumen mengungkap horor baru. Bima menggunakan setidaknya 3 nama belakang berbeda. Wijaya, Pratama, dan Santosa. Dia spesialis menargetkan wanita melalui aplikasi kencan. Menciptakan persona rumit sebagai pengusaha sukses. Fase pertunangan berlangsung tepat 6 bulan. Cukup lama untuk membangun kepercayaan dan mengakses rekening bank. Pukul 5 pagi. Cangkir kopi berserakan di meja dan kemejaku terbuka di kerah. Bukti menutupi setiap permukaan. Foto korban sebelumnya Bima. Tangkapan layar dokumen investasi palsu. Kesaksian dari keluarga yang hancur. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan pada putriku? Pertanyaan itu menggantung di udara hotel yang pengap. Di luar, Jakarta mulai bangun. Para pekerja pagi mengambil kopi. Pelari menyusuri jalan, orang-orang normal menjalani hidup normal. Sementara duniaku runtuh menjadi pola kriminal dan janji yang dilanggar. Aku mengatur dokumen ke dalam map Manila, setiap korban mendapat filenya sendiri. File Rina paling tebal. Dia melawan Bima di pengadilan selama 2 tahun sebelum menyerah. Maya mencoba memperingatkan wanita lain secara online, hingga pengacara Bima membungkamnya. Dinda menghilang sepenuhnya dari media sosial. Dokumen terakhir membuatku mual. Profil psikologis yang disusun oleh unit kejahatan kerah putih polisi. Bima menunjukkan pola narsis klasik dengan kecenderungan sosiopat, menunjukkan keterampilan khusus dalam mengeksploitasi ikatan keluarga untuk mencapai tujuan finansial. Fajar merayap melalui tirai hotel saat aku menumpuk bukti dalam urutan kronologis. Ponselku menunjukkan pukul 6.47. Sari akan segera bersiap kerja. Mungkin bersenandung lagu pernikahan sementara Bima mengawasi dari ranjang mereka, merencanakan langkah berikutnya. Aku meraih ponsel dengan tangan mantap. Waktu untuk rahasia telah berakhir. Pagi hari Valentine membawa sinar matahari California yang jernih mengalir melalui jendela hotelku. Ironi tak luput dariku saat aku mengatur riwayat kriminal Bima di meja seperti kartu dalam permainan mematikan. Setiap dokumen menceritakan kisah yang sama. Romansa, manipulasi, kehancuran finansial. Aku menekan nomor Sari tepat pukul 7.15 pagi. Tahu dia sudah bangun, tapi Bima mungkin masih mandi. Dia menjawab pada dering kedua. Suaranya cerah dengan kegembiraan khas pengantin 3 minggu sebelum pernikahan. Pagi, ayah. Tidur nyenyak? Bukankah makan malam luar biasa? Kebahagiaan dalam suaranya membuat apa yang harus kulakukan semakin brutal. Sari, aku perlu ceritakan sesuatu yang penting. Kau sedang duduk?
Aku sedang bersiap kerja. Tapi ada apa? Kau terdengar serius. Aku memegang dokumen pengadilan Rina Sari di tangan bebas, mengambil kekuatan dari usaha gagal ayah lain untuk menyelamatkan putrinya. Sari, Bima meminta 50 juta untuk pernikahan. Kau bilang dia jutawan. Hening membentang di saluran telepon seperti kawat berduri. Kau bohong. Bima pasti bilang padaku. Suaranya pecah dengan ketidakpercayaan. Sayang, dia bilang asetnya dibekukan dan dia butuh uang untuk tempat acara. Dia minta aku tak bilang padamu. Itu tak mungkin. Bima tunjukkan akun investasinya padaku terus. Dia punya lebih dari 2 miliar. Dia punya kasus pengadilan atas penipuan. Sayang, aku punya dokumennya di sini. Jakarta Selatan. Nomor kasus CV2024781. Dia mencuri uang dari wanita bernama Rina Sari. Aku mendengar gerakan di latar belakang. Suara Bima bertanya, ada apa? Napas Sari menjadi cepat dan dangkal. Kau mengada-ada karena tak bisa terima aku sudah dewasa. Kau tak tahan aku tak lagi butuhmu. Sari, tolong lihat buktinya. Ada wanita lain. Maya Lestari, Dinda Putri. Dia lakukan ini sebelumnya. Pola yang sama persis. Ponsel berpindah tangan tiba-tiba. Suara halus Bima menggantikan air mata putriku. Pak Santoso, saya paham Anda khawatir, tapi tuduhan ini sepenuhnya salah. Saya sudah dibersihkan dari semua tuduhan di Jakarta. Kasusnya masih berjalan. Bima, aku punya dokumen terbaru. Anda punya informasi usang dari mitra bisnis yang tak puas. Sari tahu kebenaran tentang keuangan saya. Di latar belakang, aku mendengar putriku menangis. Suara Bima menjadi lebih lembut, lebih manipulatif. Sayang, ayahmu mencoba sabotase kebahagiaan kita. Beberapa orang tua tak bisa melepaskan. Biar aku bicara dengan Sari. Suaraku keluar lebih keras dari yang kuinginkan. Dia terlalu kesal sekarang. Tuduhan palsu ini sangat menyakitinya. Suara Sari memotong, melengking dengan sakit dan marah. Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Bagaimana bisa kau bohong tentang Bima hanya untuk menghancurkan pernikahanku? Aku tak bohong. Ada foto dia dengan wanita lain. Cincin pertunangan sama persis dengan punyamu. Kau tak bisa terima aku menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya. Bukan yang kau inginkan. Aku coba sekali lagi. Suaraku pecah. Sari, tolong lihat bukti sebelum kau menikahinya. Aku kirim semua ke emailmu sekarang. Jangan datang ke pernikahanku. Aku serius. Kau memilih percaya kebohongan ketimbang kebahagiaan putrimu sendiri. Saluran terputus. Aku duduk menatap layar ponsel. Bukti berserakan di sekitarku seperti reruntuhan hubungan 28 tahun. Melalui jendela hotel, pasangan berjalan bergandengan menuju brunch hari Valentine, tak sadar akan perang yang terjadi di kamar 412. Email yang kujanjikan belum terkirim. Jariku melayang di atas keyboard. Bima memenangkan ronde ini, mengubah perlindunganku menjadi penganiayaan, cintaku menjadi kontrol. Tapi ayah tak mudah menyerah. 1 bulan merangkak berlalu sejak panggilan hari Valentine itu. 31 hari berkeliaran di apartemen Sudirman seperti hantu menghantui hidupnya sendiri. Map bukti duduk tak tersentuh di meja dapur. Permukaan manilanya kini melengkung karena noda kopi dan napas lembab malam tanpa tidurku. Setiap pagi dimulai sama, memeriksa ponsel untuk pesan yang tak pernah datang, menatap foto kontak Sari hingga mataku berkaca. Tumpukan surat tak selesai di mejaku semakin tebal. Upaya permintaan maaf yang dimulai dengan "Sari sayang" dan berakhir dengan kertas kusut di keranjang sampahku. Foto Wulan menatapku dari mantel saat aku mengeluarkan dokumen pengadilan Bima untuk ke-100 kalinya. Mungkin aku terlalu terburu-buru, terlalu curiga. Internet bisa berbohong, bukan? Foto bisa dimanipulasi. Catatan pengadilan disalahartikan. Mungkin aku terlalu curiga. Dia sudah dewasa. Bisikku ke ruangan kosong.
Tetangga mulai meninggalkan pesan suara penuh kekhawatiran. Bu Rina dari lantai bawah bilang aku terlihat kurus. Tukang pos tanya apa aku bepergian. Melihat tumpukan surat tak diambil. Bahkan kantor dokter menelepon soal janji yang tak kuingat menjadwalkan. Tapi hari ini berbeda. Hari ini 14 Maret. Dan besok putriku akan menikah dengan Bima Wijaya dengan atau tanpa restuku. Aku mengangkat bingkai perak Wulan. Menelusuri senyumnya dengan ibu jari. Wulan, apa yang akan kau lakukan? Matanya yang lembut seolah berbisik apa yang perlu kudengar. Kadang cinta berarti melepaskan. Mungkin dokumen pengadilan itu palsu. Mungkin wanita-wanita itu berbohong. Mungkin Bima benar-benar mencintai Sari dan kecemburuanku mengaburkan penilaianku. Lagi pula, ayah mana yang mudah menyerahkan putrinya pada pria lain? Mungkin artikel internet itu hanya fitnah. Gumamku, akhirnya menutup map bukti. Siang hari, aku memutuskan. Aku akan menghadiri pernikahan, memberikan restuku, dan mencoba membangun kembali yang kuhancurkan dengan tuduhanku. Toko perhiasan mahal di Senayan menyambutku seperti teman lama. Aku membeli cincin pertunangan Wulan di sana 30 tahun lalu. Hadiah pernikahan yang kupilih lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. Kalung antik dengan berlian yang menangkap cahaya seperti bintang yang ditangkap. Penjual membungkusnya dalam sutra gading dengan kartu yang hanya bertuliskan untuk putriku di hari pernikahannya. Cintaku, Ayah. Di Bandara Soekarno-Hatta, aku duduk dengan hadiah yang seimbang di pangkuanku, melatih pidato permintaan maaf yang kuhafal selama penerbangan ke Jakarta. Aku akan bilang pada Sari bahwa aku salah, bahwa Bima tampak pria baik, bahwa aku hanya ingin kebahagiaannya. Pesawat lepas landas ke senja yang mengumpul, membawaku menuju apa yang kuharap akan jadi rekonsiliasi. Hotel Mulia Jakarta menjulang di depanku seperti kue pernikahan dari marmer dan kristal. Fasadnya dihiasi spanduk elegan, mengumumkan perayaan Santoso Wijaya. Aku melangkah dari taksi, memegang hadiah Sari. Jantungku berdegup kencang saat aku menyesuaikan setelan biru tua terbaikku, yang sama ku kenakan saat mengantarnya di wisuda kuliah. Tamu pernikahan mengalir melalui pintu masuk hotel dalam aliran sutra dan tawa. Suara mereka bercampur dengan suara lembut kuartet gesek yang sedang pemanasan di dalam. Aku mengenali beberapa wajah. Teman sekamar Sari dari kuliah, kakakku Budi dari Surabaya, tetangga dari rumah lama kami di Menteng. Lalu aku melihatnya. Wajahku sendiri menatapku dari easel hias di samping pintu masuk. Diperbesar ke ukuran poster dalam hitam putih profesional. Di bawah fotoku, kaligrafi elegan menuliskan kata-kata yang menghantamku seperti pukulan fisik. Dilarang masuk. Gali Santoso atas permintaan pengantin. Hadiah pernikahan terlepas dari jari-jari yang tiba-tiba tak bertenaga. Tamu lain memperlambat langkah, membaca tanda itu dengan rasa ingin tahu yang tak nyaman sebelum bergegas lewat. Beberapa melempar pandangan simpati, mengenali pria di foto yang berdiri membeku di trotoar. Maaf, Pak, tapi Anda tidak diharapkan di sini. Seorang satpam muncul di sampingku. Suaranya profesional tapi tak kejam. Papan namanya bertuliskan, Budi. Mungkin dia juga punya anak perempuan. Ini putriku yang menikah. Kata-kata itu keluar tersendat. Nyaris tak terdengar di atas kebisingan ambien hotel. Budi bergeser tak nyaman. Tangannya menyentuh sikuku. Dengan lembut. Saya sangat menyesal. Tapi saya punya instruksi jelas. Pasangan ini sangat spesifik tentang pengaturan ini. Melalui pintu kaca, aku bisa melihat aula resepsi disiapkan. Mawar putih mengalir dari dudukan kristal. Meja-meja disusun dengan porselen yang mungkin lebih mahal dari sewa bulanan rumahku. 50 juta rupiahku bekerja, menciptakan keindahan yang dilarang kulihat. Tamu lain terus mengalir di sekitar kami seperti air mengelilingi batu. Percakapan mereka mereda menjadi bisikan saat melewati foto ayah yang diusir. Beberapa tampak benar-benar terkejut. Ini orang-orang yang mengenalku bertahun-tahun, yang hadir di pesta ulang tahun Sari dan perayaan wisudanya. Aku meletakkan kotak cartier dengan hati-hati di samping fotoku sendiri. Bungkus sutra gading cerah di atas marmer hotel yang dipoles. Berlian di dalamnya akan menangkap cahaya dengan indah di leher Sari kapanpun dia memilih membukanya.
Sekarang aku mengerti, Bima. Sekarang aku mengerti segalanya. Budi mundur sedikit, mungkin mendengar sesuatu yang berbahaya dalam suaraku. Tapi aku tak lagi marah. Kemarahan terlalu kecil untuk yang kurasakan. Ini bukan sekadar penolakan. Ini penghinaan terhitung untuk merenggut setiap serpihan martabat yang mungkin masih bisa kuselamatkan dari hubungan kami. Bima tak hanya memenangkan Sari. Dia memastikan aku akan ditandai secara publik sebagai ayah yang terlalu beracun untuk menghadiri pernikahan putrinya sendiri. Foto itu memastikan semua orang, teman, keluarga, orang asing, akan tahu betapa lengkapnya aku diusir. Aku meluruskan dasiku dan mengangguk pada Budi. Bisakah Anda panggilkan taksi? Saya perlu ke Bank Mandiri Pusat sebelum tutup. Satpam itu tampak lega. Tentu, Pak. Segera, saat menunggu taksi, aku menatap wajahku sendiri sekali lagi dari ESL itu. Pria di foto itu masih percaya putrinya mungkin memaafkannya. Mungkin memilih keluarga ketimbang manipulasi orang asing. Pria itu bodoh. Tapi kini dia belajar lebih baik. Taksi membawaku ke cabang Bank Mandiri di pusat Jakarta tepat pukul 16.30. Matahari sore membentuk bayangan panjang di fasad granit gedung. Di dalam, kru Sabtu yang minim bergerak dengan efisiensi lamban dari orang-orang yang menghitung jam hingga tutup. Aku mendekati meja layanan pelanggan dengan ketenangan metodis yang dulu kugunakan untuk menutup transaksi properti miliaran. Pegawai bank muda, papa namanya bertuliskan, Anita, menoleh dari layar komputernya dengan sopan terlatih. Selamat sore. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Aku meletakkan SIM dan dokumen rekeningku di meja yang dipoles dengan sengaja presisi. Saya perlu membatalkan cek segera. Jari Anita bergerak cepat di keyboard, menarik detail rekeningku. Tentu, Pak, bisa berikan nomor cek dan jumlahnya? Nomor cek 2.847. 50 juta untuk Bima Wijaya. Aku mengeja nama belakang dengan hati-hati, melihatnya mengetik setiap huruf. Pak, jika cek sudah diajukan untuk pembayaran, ini bisa menimbulkan masalah bagi penerima. Suaranya membawa nada hati-hati dari seseorang yang menangani pasangan marah dan sengketa bisnis. Aku menatap matanya dengan mantap. Itu yang saya inginkan. Pemahaman melintas di wajahnya. Dia pernah melihat skenario ini sebelumnya. Mitra bisnis yang dikhianati, pasangan yang selingkuh, perseteruan keluarga yang berakhir dalam perang finansial. Dia mengeluarkan formulir pembatalan pembayaran resmi tanpa sepatah kata. Ada biaya proses 350.000 dan pembatalan akan berlaku segera di sistem kami. Segala upaya untuk mencairkan atau menyetor cek ini akan ditolak. Sempurna. Aku menandatangani setiap formulir dengan tanda tangan hati-hati yang sama yang kugunakan pada cek asli Bima. Ironi tak luput dariku. Pembatalan pembayaran kini aktif. Pak Santoso, ini nomor konfirmasi dan kwitansinya. Anita menyerahkan dokumen dengan efisiensi seseorang yang paham bahwa balas dendam finansial membutuhkan dokumentasi yang tepat. Aku melipat kwitansi dengan hati-hati dan memasukkannya ke dompet. Tepat di samping foto Sari dari wisuda kuliahnya. Di suatu tempat di kota, Bima mungkin sedang meninjau detail akhir pernikahan, yakin vendornya akan dibayar, bahwa penipuan rumitnya akan selesai dengan sukses. Saat ini, upacara pernikahan mungkin sudah dimulai. Sari akan berjalan di lorong dengan gaun apapun yang diyakinkan Bima untuk dibeli. Dikelilingi tamu yang melihat wajahku di poster memalukan itu. Kuartet gesek akan bermain. Fotografer menangkap momen sukacita dan perayaan. Tapi beberapa jam lagi, saat catering menuntut pembayaran dan toko bunga ingin menyelesaikan tagihan, Bima akan menemukan bahwa sumber dana utamanya telah menguap. Pria yang hidup dari memanipulasi uang orang lain akan belajar rasanya saat permainan berbalik melawannya. Ada lagi yang bisa dibantu, Pak Santoso? Tanya Anita. Tidak, terima kasih. Anda sangat membantu. Aku keluar dari Bank Kesore Emas Jakarta. Kwitansi konfirmasi di saku seperti senjata terisi. Di belakangku, sistem elektronik sudah memperbarui, menandai cek 2.847 sebagai batal, siap mempermalukan Bima di depan setiap vendor dan tamu di pernikahan curiannya.
Perjalanan taksi kembali ke bandara berlalu dalam kepuasan hening. Kadang balas dendam terbaik adalah menghapus fondasi dari kebohongan orang lain. 2 jam berlalu sejak aku keluar dari Bank Mandiri, dan di suatu tempat di Jakarta, putriku mungkin sedang menari tarian pertamanya sebagai Nyonya Bima Wijaya. Aku duduk di kamar hotel, melihat lampu kota berkilau seperti berlian yang berserakan. Kwitansi konfirmasiku terlipat rapi di dompet seperti pistol terisi. Ballroom mulia pasti bersinar dengan cahaya lilin sekarang. Kuartet gesek memainkan Canon Pachelbel, sementara Sari melayang di lantai marmer dengan gaun apapun yang diyakinkan Bima untuk dibeli. Pikiran itu seharusnya membuatku sedih. Tapi, aku hanya merasa kepuasan dingin. Ponselku bergetar. Pesan dari kakakku Budi. Upacara indah. Sayang kau tak bisa ada di sini. Lalu getaran lain. Terminal pembayaran bermasalah. Sangat aneh. Ini dari seseorang yang tak ku kenal. Mungkin vendor. Pesan ketiga membuatku tersenyum. Bima terlihat seperti melihat hantu. Di Mulia, Bima mungkin sedang mendekati manajer catering soal layanan makan malam, mengeluarkan kartu American Express hitam yang digunakannya dengan dramatis di pertemuan restoran kami yang buruk. Kartu yang kini akan ditolak dengan bunyi elektronik keras, karena dana tak cukup. Pak Wijaya, kami butuh pembayaran segera sebelum menyajikan hidangan utama. Suara manajer catering akan profesional tapi tegas. Aku cukup berurusan dengan vendor pernikahan untuk tahu prosedurnya. Bima akan coba lagi, mungkin menyalahkan masalah teknis, meminta proses manual. Saat itu gagal, dia akan mengeluarkan kartu cadangan. Masing-masing sudah maksimal dari skema sebelumnya. Setiap penolakan bergemadi. Ballroom seperti tembakan. Pasti ada kesalahan. Ini tak mungkin. Dia akan bersikeras. Keringat muncul di dahinya meski iklim ballroom terkontrol dengan cermat. Saat ini, musisi mungkin sudah berhenti bermain. Otorisasi pembayaran mereka juga ditolak. Fotografer akan mengemas peralatan mahal, menjelaskan dengan permintaan maaf bahwa kontrak memerlukan penyelesaian segera. Bahkan toko bunga akan mulai diam-diam mengambil dekorasi meja, melindungi investasi mereka dari klien yang tak lagi bisa bayar. Bima, ada apa? Kenapa semua orang pergi? Suara Sari akan pecah dengan kebingungan dan kepanikan yang meningkat. Tamu lain akan memperhatikan kekacauan. Teman dan keluarga kaya menyaksikan dengan ngeri saat vendor secara sistematis membongkar pernikahan elegan yang mereka kagumi. Posting media sosial akan berubah dari foto ucapan selamat menjadi dokumentasi canggung dari kehancuran finansial yang sangat publik. Ayahmu, dia yang melakukan ini. Dia menghancurkan pernikahan kita. Suara Bima akan naik di atas gumaman tamu yang bingung. Pesona latihannya akhirnya retak di bawah tekanan. Tapi aku tak ada di sana untuk menyaksikan penghinaannya secara langsung. Aku 3.000 km jauhnya. Kopi pesanan kamar mendingin di meja samping tempat tidurku. Melihat ponselku menyala dengan panggilan semakin panik dari nomor yang kukenali sebagai milik Bima. Panggilan demi panggilan demi panggilan. Masing-masing lebih putus asa dari sebelumnya. Aku biarkan semua masuk ke pesan suara. 73 panggilan tak terjawab. Aku menghitungnya 2 kali. Melihat lencana notifikasi merah membesar dengan setiap upaya putus asa. Nomor Bima mendominasi daftar, tapi kini foto kontak Sari muncul di antara panggilannya. Senyum cerah putriku berkedip di layar seperti sinyal bahaya. Pesan suara menceritakan kisah yang kuatur, tapi tak bisa kusaksikan langsung. Pesan pertama Bima, direkam pukul 19.15, masih membawa jejak kepercayaan dirinya yang terlatih. Pak Santoso, sepertinya ada masalah teknis dengan sistem perbankan. Jika Anda bisa menelepon kembali. Pada pesan ke-15, topengnya mulai lepas. Pak, saya perlu Anda hubungi bank segera. Ini sangat mendesak. Pesan ke-37 menunjukkan kepanikan. Tolong, Pak Santoso, pernikahan ini hancur. Ada kesalahan mengerikan. Aku menuang scotch dari minibar hotel dan bersandar di kursi kulit dekat jendela. Lampu Jakarta berkilau di bawah. Sementara di seberang kota, dunia Bima yang terkonstruksi dengan cermat runtuh secara real time. Pesan semakin putus asa.
Suara latar mengungkap kekacauan. Vendor berdebat, tamu bergumam, gema kosong dari ballroom yang secara sistematis dilucuti dari keajaibannya. Suara Bima pecah saat dia memohon, mengancam, dan akhirnya mengaku. Saya tahu apa yang Anda pikir terjadi, tapi saya bisa jelaskan semuanya. Uang? Ya, saya butuh bantuan, tapi saya akan membayar. Anda kembali. Tolong, putri Anda sedang menangis. Pesan ke-68 mengubah segalanya. Bukan permohonan panik Bima, tapi suara Sari, pecah dan kecil. Ayah, tolong kembali. Bima mengaku segalanya. Aku meletakkan skotchku dan menatap ponsel. Ini momen yang kutunggu. Tapi mendengar air mata putriku membuat dadaku sesak dengan rasa sakit yang tak kuharapkan. Panggilan ke-74 datang pukul 21.43. Kali ini aku menjawab, Ayah. Suara Sari nyaris tak terdengar. Semuanya? Apa tepatnya yang dia ceritakan? Tentang uang, utangnya, tentang wanita lain. Setiap kata keluar seperti pecahan kaca. Kau benar tentang semuanya. Kasus pengadilan, kebohongan, semua itu. Lewat telepon, aku mendengar Bima di latar belakang. Suaranya tinggi dan putus asa. Dia tak mengerti. Aku mencintainya. Uang tak penting. Aku akan kembali ke Jakarta. Kataku hati-hati. Tapi aku tak akan membayar apapun lagi. Setelah semua yang terjadi, foto itu, penghinaan itu, aku tak akan menulis cek lagi. Mengerti? Ayah, tolong ada di sini. Aku butuhmu. Kemas barangmu. Sayang, kita akan selesaikan sisanya besok. Setelah menutup telepon, aku memesan penerbangan malam kembali ke Jakarta. Di luar jendela, Jakarta tidur damai. Tak tahu bahwa 3.000 km jauhnya, keadilan akhirnya menemukan Bima Wijaya. Kadang balas dendam terbaik adalah membiarkan seseorang mengungkap sifat aslinya saat tekanan menjadi terlalu berat untuk ditanggung. 3 bulan kemudian, panas musim panas berkilau dari trotoar Sudirman saat aku mendengar langkah kaki yang kukenal menaiki tangga ke apartemenku. Melalui lubang intip, kulihat Sari berdiri di lorong dengan 2 koper usang. Wajahnya kurus tapi penuh tekad, lebih mirip putriku daripada setahun terakhir. Aku membuka pintu sebelum dia mengetuk. Ayah, maafkan aku. Kau benar tentang semuanya. Kata-kata itu mengalir saat dia ambruk ke pelukanku, seperti saat dia 7 tahun dan jatuh dari sepedanya. Sayang, kau putriku. Kita akan melalui ini bersama. Aku membawanya ke sofa. Furnitur kulit yang sama tempat mimpi buruk ini dimulai dengan panggilan video Januari itu. Betapa berbedanya segalanya kini. Map bukti sudah hilang, disimpan bersama polisi, tapi foto Wulan masih menjaga kami dari mantel. Dia mengambil hampir segalanya. Rumahku, tabunganku, bahkan perhiasan nenekku. Suara Sari gemetar karena kelelahan dan malu. Setelah pernikahan gagal, dia jadi putus asa. Mulai memalsukan tanda tanganku, mengakses rekening yang tak ku ketahui dia temukan. Televisi bergumam di latar belakang. Aku menonton berita malam karena kebiasaan. Tiba-tiba, wajah Bima memenuhi layar, bukan foto profil bisnis palsunya yang dipoles. Ini foto tahanan, rambutnya acak-acakan, senyum latihannya diganti tatapan kosong dari seseorang yang akhirnya terkejar skemanya. Bima Wijaya ditangkap atas penipuan dalam jumlah besar. Penyiar mengumumkan dengan sikap profesional. Penyelidik federal bilang dia menargetkan keluarga kaya melalui hubungan romantis, mencuri lebih dari 2 miliar dari korban di beberapa provinsi. Sari menoleh ke layar, lalu kembali padaku. Mereka meneleponku kemarin. Aku bukan satu-satunya korbannya. Ya? Rina Sari, Maya Lestari, Dinda Putri. Aku menyebut nama wanita yang fotonya kucetak di kamar hotel Jakarta itu. Kau bukan yang pertama, tapi kau akan jadi yang terakhir. Berita berlanjut dengan detail yang memvalidasi setiap instingku tentang Bima. Identitas ganda, dokumen investasi palsu, pola menargetkan wanita sukses melalui aplikasi kencan,
lalu secara sistematis menguras aset mereka selama 6 bulan. Bima akan mempertanggungjawabkannya. Keadilan akan dipulihkan, kataku, menarik putriku lebih dekat. Penyelidikan federal bergerak cepat begitu rumah kartu Bima runtuh. Bukti dari malam tanpa tidurku di Februari memberi peta awal. Tapi keputusasaan Bima setelah pernikahan membuatnya melakukan langkah semakin sembrono. Saat kau membangun hidup dari kebohongan, kebenaran punya cara muncul saat kau tak menduganya. Aku bersaksi di sidang juri pekan lalu, kata Sari pelan. Dia menghadapi 15 sampai 20 tahun. Di luar, Sudirman berdengung dengan ritme malam yang biasa. Keluarga normal menyelesaikan makan malam, membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah, menjalani hidup sederhana dan jujur yang kuinginkan di saat tergelapku. Sekarang apa? Tanya Sari. Aku menoleh ke apartemen yang melindungiku melalui krisis terburuk hidupku. Lalu ke putriku, lebih tua, lebih bijaksana, terluka, tapi tak hancur. Sekarang kita bangun kembali bersama. Foto Wulan seolah tersenyum menyetujui dari mantel. Kadang melindungi orang yang kau cintai berarti membuat pilihan sulit. Bahkan saat mereka membencimu karenanya. Tapi cinta bertahan, kebenaran menang, dan keadilan, saat akhirnya datang, terasa lebih manis dari balas dendam apapun. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.